Tengku Umar adalah sosok salah satu pahlawan nasional yang berjuang melawan penjajahan Belanda di tanah ibu pertiwi kita, Indonesia kala itu. Tengku Umar lahir di Melaboh, Aceh Barat pada tahun 1854. Beliau dikenal dengan taktik mengelabui yang menipu dan membingungkan, baik pada pihak kawan maupun lawan, serta strategi perang gerilyanya yang mana selalu membuat para kolonial Belanda terkecoh dan geram. Beliau sangat dihormati, baik oleh para pengikutnya maupun para penduduk Aceh, baik dulu maupun sekarang. Bahkan saat jiwa beliau telah pergi meninggalkan raganya, para pengikutnya kala itu begitu berjuang mati-matian melindungi jasad beliau agar tidak jatuh ke tangan para kolonial Belanda. Kematian Tengku Umar tidak sekalipun menyurutkan api semangat perjuangan rakyat Aceh, apalagi pada diri sang istri, Cut Nyak Dien, yang merupakan tokoh pahlawan nasional wanita asal Aceh. Lalu, bagaimana tragedi syahidnya sang pahlawan? Mari kita ulas kisahnya. Jumat 10 Februari 1899. Kala itu, Tengku Umar berencana mencegat serta menangkap Jenderal Van Heerts. Jenderal Van Heerts atau dengan nama panjang Johannes Benedictus Van Heerts sendiri adalah sosok yang mengantarkan Belanda menuju kemenangan saat Perang Aceh terjadi. Rencana penangkapan itu disusun akibat kabar yang disampaikan oleh mata-mata Tengku Umar bahwa Jenderal Van Heerts berada di Melaboh dengan tanpa pengawalan yang ketat sebagaimana biasanya. Tengku Umar bersama sejumlah pasukannya bergerak, datang dari arah Lok Bubon menuju pinggiran kota Melaboh. Namun malangnya, rencana yang telah dibuat sedemikian rupa, rencana kedatangan dalam senyap itu telah bocor kepada pihak Belanda, akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh salah satu orang yang ia percayai yang rupanya bertugas menjadi mata-mata Jenderal Van Heerts. Mendengar kabar datangnya Tengku Umar, Jenderal Van Heerts menyiapkan pasukannya. Setibanya di perbatasan kota Melaboh, tepatnya di Suak Ujung Kalak, pasukan Aceh dikejutkan dengan pasukan Belanda yang menjepit mereka dari dua sisi. Tidak ada jalan keluar, satu-satunya cara hanyalah bertempur. Namun sayang, malam itu, 11 Februari 1899, tubuh Tengku Umar rubuh diterjang peluru emas yang menembus dadanya akibat tembakan serdadu Marsose, dan darah sang pejuang tumpah di bumi. Seorang tangan kanannya yang sangat setia bernama Panglut, begitu melihat Tengku Umar telah rebah akibat tembakan peluru Belanda, segera melarikan jenazah Tengku Umar agar tidak jatuh ke tangan musuh. Tragis rasanya, mengingat bahwa sebelum syahidnya sang pejuang, ia sempat mengutarakan keinginannya kepada para pengikutnya. Jasad Tengku Umar yang kini tak berjiwa disembunyikan oleh para pengikutnya selama hampir 18 tahun. Di masa-masa itu pula, mereka banyak membuat makam palsu dan memindahkan jasad Tengku Umar dari satu tempat ke tempat lain, agar Belanda bingung dan tidak bisa mendapatkan jasad sang pahlawan untuk mereka zalimi. Mendengar berita kematian suaminya itu, Cut Nyak Dien sangat bersedih. Namun, bukan berarti perjuangan telah berakhir. Justru dengan gugurnya suaminya tersebut, Cut Nyak Dien bertekad untuk meneruskan perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda. Untuk itu, ia kemudian mengambil alih pimpinan perlawanan yang tadinya dipegang oleh suaminya. Dengan suara gemetar, ia berucap, "Di tempat itu, arwah Umar akan menyertai kita. Dari sana jugalah kita akan memenuhi tugas-tugas kita seperti yang biasa dilakukan Umar. Kita akan memenuhi perintah Tuhan untuk memerangi orang kafir." Kini, pusara Sang Johan Pahlawan berada di Desa Mugo, Kecamatan Pantun Rewu, Aceh Barat. Sang pahlawan mungkin telah pergi ke sisi Yang Maha Kuasa, namun semangat perjuangannya masih membekas di hati setiap masyarakat Aceh hingga masa kini. Begitulah kisah syahidnya sang pahlawan. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran dari kisah tersebut dan dapat meneladani sifat-sifat beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Hati ikhlasku